Sawarika meledak. Anjay. Jajan. Hello baik people, orang-orang baik yang rajin menabung, cerdas, cermat, pangkal, pandai. Ya, dari pengalaman gua mungkin masih ada beberapa ketemu ya. Kalau gua pameran, jaga pameran, ada sering sebuah pertanyaan, bukan, mungkin sebuah komentar yang ya emang wajar aja. Udah banyak orang kan awam gitu ngerti. Ya gua kan gitu kadang-kadang konten gua keluarkan untuk menambah wawasan biar sama-sama saling belajar ya kan. Sering gue dengar gitu kan terucap dari para pengunjung booth kita kalau pameran, mobil baik BJ40 Plus yang di harga 783 dikatakan mahal. Wah mahal. Nggak masalah, sah-sah aja sih. Orang kan berkomentar kan hak-hak dia juga. Tapi dalam asumsi mahal itu harus ada perbandingannya. Mahal itu dengan apa? Nah, mahal itu dengan apa? Gitu. Compare-nya kemana nih? Gitu kan. Apple to apple enggak? Gitu. Oke. Yang pada dasarnya, dasar banget nih, dasar ya. Landai. Asik. Yang pada dasarnya, dasar banget. Kadang-kadang ngolong, merangkak gitu. Kan? Yang pada dasarnya, sebenarnya sesungguhnya itu tuh harga udah murah sangat. Makanya sebenarnya sih kalau ada sebagian yang udah tahu ini kemana larinya, head to headnya kemana gitu kan, apple to apple-nya kemana, ketemunya sama apa gitu kan, bilangnya murah. Wow, murah banget ya gitu kan, murah banget gitu kan. Ingat kata-kata itu tuh, murah banget. Ya bener, murah banget ya, murah banget. Kalau yang tahu ngerti, iya itu paling teriaknya ini murah banget, tuh gak salah lu gitu kan. Jual di mobil harga segini ya, itu bener, ini murah banget sebenarnya. Makanya gue bikin video ini ya kan, gue bikin video ini bersebelahan sama ini, jajang. Ya kan, dengan Jeep Wrangler Rubicon. Biar apa guys? Kebetulan kemarin juga ada yang komentar di video gua bilang sebelahan dong sama Rubicon. Ya, abang coba masuk ke profil saya, lihat video-video saya tuh kan sering nih brandengan ini bang, sering banget bang brandengan gitu kan, ngejajar bareng ya kan, jalan bareng, duduk bareng, ngopi bareng, malah open BO bareng, enggak. Ya, gue sebelahin biar ngeliat. Nah, itulah makanya sebagian orang kalau yang ngerti, makanya ini gue buat video ini biar kita sama-sama ngerti gitu, sama-sama paham. Jadi biar bisa kalian lihat, wah mahal banget. Sama apa? Kemana? Di mana gitu. Ya kan? Nih. Murah banget. Ya ini, murah banget. Karena yang spek yang head to head langsung bener-bener apple to apple harganya ada di 2,4 miliar guys. 2,4 miliar. Yang bener-bener head to head langsung. Tuh. Nggak sampai setengahnya. Bos, ya kan. Nggak sampai setengahnya harganya. Jauh dari kata setengahnya, ya kan.
Jadi gimana? Murah banget gitu dong. Ya kan? Harusnya gitu. Bukan, wah mahal. Dalam hal apa dulu bilang mahal gitu. Kalau ngomong speknya, cari aja video gua yang lama-lama itu ada pembahasan tuntas. Ujung ke ujung. Ini dari ujung sini nih mana yang paling sudutnya paling maju, oh dari sini nih. Ujung sini sampai ujung belakang lagi. Itu gue bahas. Dari atas sampai bawah gue bahas juga. Gitu. Ya. Jadi nanti kalian wah mahal. Jadi nanti malah kalian setelah mendengar dan tahu seperti apa. Jadi begitu datang berapa harganya? 783 juta Pak. Wow, murah banget ya itu. Ya kan? Jadi begitu. Murah banget. Iyalah murah banget. Ini mobil ya, bukan sekedar spek, Bos. Bukan sekedar spek yang sama. Kalau sekedar spek sih gampang lah ya gitu kan, bisa pakai spare part yang murah tapi dibikin spek yang sama gitu kan. Dan agak sombong muka gua ya bilang ini, anjay. Dari spare partnya pun ada beberapa bagian spare part yang sama yang digunakan antara ini dan ini. Ingat, dengan spare part yang sama yang digunakan ini dan ini. Contohnya di dalamnya ada gearbox yang namanya ZF, ya kan? Gearbox dari ZF, besutan hasil riset Mercy. Pokoknya semua mobil yang transmisinya halus, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercy apalagi ya kan, termasuk Jeep juga pakai gearbox itu. Semua mobil yang transmisinya halus, gearbox sejuta umat. Tapi sejuta umat mobil yang transmisinya halus, semua pakai ZF. Ya. Semua pakai ZF. Termasuk beliau. Abang-abang ini pakai ZF. Halus banget. Halus banget. Sama. Jadi nggak sekedar ada kan, oke secara spek hitam di atas putih sama, ada yang kayak gitu. Tapi dengan dibekali, dijejali dengan daleman spare part yang kualitasnya berbeda. Ingat, bukan hanya sekedar secara spek hitam di atas putih, fitur yang disamakan, sejajarkan, enggak. Spek yang sama karena menggunakan beberapa spare part yang sama. Nah, ya. Yang sama. Gitu. Yang percaya, beli dua-duanya, bongkar semuanya. Ya kan? Sama. Jadi, mulai dari video ini, mudah-mudahan kita sama-sama belajar, semakin banyak belajar, semakin pintar, semakin tahu, semakin ngerti. Jadi setelah ngerti dan tahu, bisa berkomentar dan berasumsi dengan penilaian yang didapat yang sesuai dari apa yang penilaiannya itu. Gitu. Jadi ini mobil murah banget, ya itu. Murah banget bos, murah banget. Dari harga 2,4 M, 780 juta. Di antara keduanya memiliki masing-masing keunggulannya tersendiri, kekurangannya tersendiri. Gak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah punya yang di atas. Gak ada apa-apa. Oke? Ya. Jadi, setelah munculnya video ini, setelah tayangnya, keluarnya video ini di layar handphone Anda, kita sama-sama bisa saling ngerti, tahu, gitu kan.
kompartemennya mobil ini kemana gitu ya kan. Sama gue juga mau apa ya, ada sedikit mau berbagi sedikit aja. Ada sebuah penemuan gua baca, gua ketahui dari satu sumber menjelaskan bahwa sesungguhnya mobil off-road belum tentu dia adalah Jeep murni atau mobil taktikal. Kalau mobil taktikal atau Jeep murni sudah pasti bisa off-road. Contohnya, Jeep murni itu apa sih? Nih, Wrangler, BJ40, Bronco, Hammer. Itu mobil Jeep murni, mobil taktikal. Taktikal itu memang mobil yang didesain untuk segala medan, bukan karena untuk off-roadnya. Karena memang mobil taktikal, mobil biasanya kegunaan fungsi utamanya itu adalah untuk perang segala macem ya kan. Kalau perang kan turun dari kapal induk bus ke laut ya kan, dengan bobot yang berat biar nggak ngapung, langsung berjalan. Dan kemudian nggak akan selamanya kalau perang tuh ketemunya aspal, nggak mungkin perangnya lewatin aspal karena ada gerilya ke hutan kayak tadi itu turun dari kapal induk bus ke laut ya kan, langsung kan nggak langsung ketemu aspal kan, pasir dulu segala macemnya, lewatin semak-semak belukar. Jadi mobil taktikal atau Jeep murni makanya lebih pro dipakai untuk off-road, karena memang mobil Jeep murni sudah pasti bisa off-road, lebih pro. Dan ada juga memang mobil off-road juga ada yang pro banget, tapi belum tentu dia mobil Jeep murni. Ciri-cirinya mobil Jeep murni itu seperti apa? Mobil taktikal yang benar-benar harus apa, yang bisa dilihat, cara ngebedain gimana? Ini gampang. Nih, dua mobil ini. Lihat kan? Andaikan kalau ada Hammer, biasanya ada Hammer servis nih di sini di bengkel kita, cuma lagi nggak ada. Kalau nggak mau dijajarin kan, Bronco juga ada. Mirip. Ciri khasnya, ini banyak baut torsi di sekeliling bodi. Udah kelihatan. Karena apa? Depan kaca nih. Mobil Jeep murni, mobil taktikal yang udah didesain bisa segala medan, diperuntukkan untuk segala medan karena mobilnya biar bisa dipakai untuk militeri, ya kan? Pada dasarnya memang mobil militeri, gitu kan? Biar bisa dibuka kaca depannya. Mobil Jeep murni udah pasti kaca depan bisa dibuka. Bas. Terus lihat engsel pintunya ada di depan keluar. Bukan berarti mobil jelek. Mobilnya nggak ada yang murah, kan? Karena fitur safety-nya dan amanah tuh wow banget. Nggak ada yang kayak Jeep murni, mobil taktikal kayak gini. Engsel kelihatan karena mobilnya pintunya bisa dibongkar, bongkar pasang, copot pasang. Kayak puzzle kali ya, kayak ya kayak gitu, bisa bongkar pasang, copot lepas pintunya. Atapnya atau hardtopnya bisa dibuka full, ya kan? Oh ya, sunroof Kak, mobil kayak itu nggak ada yang sunroof. Kok manual? Mobil kayak, ya memang mobil taktikal semuanya manual. Kenapa? Udah ciri dulu. Kalau bukan manual itu bukan Jeep. Karena Jeep itu harus bisa dibuka semuanya ke belakang, sampai belakang full. Jadi mobilnya ini kosong. Pernah lihat Jeep Willys? Itulah pencetusnya. Kenapa semua mobil taktikal, mobil Jeep murni bentuknya, desainnya sama-sama mirip-mirip, inspired by, ya kan, ke Jeep Willys. Bukan berarti ada penjiplakan segala macam. Memang mobil, memang karena memang didesainnya tuh seperti itu. Karena ya memang mobil taktikal atau Jeep murni itu seperti itu, gitu. Bukan copy paste. Oh, kopi ini ya. Sebenarnya bukan ngopi. Memang desain semua sama. Kita lihat nggak ada yang beda-beda gitu. Kita nggak usah jauh-jauh, sama-sama mobil mahal juga. Bronco harganya sama dengan Wrangler, mirip. Apa ada orang yang bilang kopi banget Wrangler? Nggak ada. Kalau ngerti ada, ya memang begitu modelnya kalau mobil taktikal gitu kan.
Tapi begitu kalau yang keluarin mobil murah, oh ngopi banget, KW katanya. Enggak sebenarnya, bukan KW. Mobil KW seperti kayak gitu, seperti itu gitu. Oke. Oh kayak Hummer, iya. Oh kok agak kayak Bronco, oh kayak ya karena ya seperti itu, desain tuh nggak ada yang beda jauh, semua rata-rata mirip gitu kan. Enggak ada bedanya jauh banget itu, enggak. Ya karena memang seperti itu. Dan ada roll barnya. Itu juga ciri-cirinya juga. Jadi ingat, Jeep Murni, lihatnya cara-caranya seperti apa, banyak bau torsi kelihatan di bagian sini. Bau torsi. Kenapa harus bau torsi? Karena mobil torsinya besar-besar, ya kan, untuk meredam getaran. Dan kenapa dibuat seperti ini? Karena ini kayak bongkar pasang. Gitu. Kaca bisa dibuka, kaca depan. Pintu juga bisa dibongkar pasang, copot pasang. Ada roll barnya, harus ada roll barnya. Itu wajib, itu sebuah fitur keamanan yang harus ada standarnya untuk Jeep Murni, mobil taktikal. Makanya orang yang off-road ya pro banget pasti milihnya mobilnya mobil taktikal Jeep Murni. Karena kenapa? Di samping keunggulan dari kaki-kakinya yang pro banget, yang kuat banget gitu kan. Untuk durability dan segala macamnya, ya kan? Untuk off-road gitu. Selain kaki-kakinya, fitur keselamatan juga harus ada. Harus ada roll bar. Ya kan? Harus ada. Itu penting. Kenapa? Kayak lagi crawler kayak gitu kan, nanjak ke bebatuan, di ngarai. Biasa kan kalau di Amerika ngarai-ngarai itu 175 derajat kemiringannya. Gitu. Berat. Kalau jokinya nggak kuat, ngegelinding, deg. Remek dong. Kalau atasnya kayak kalau yang Pepsi gitu, ya kan? Remek dong. Oh iya, biasanya mobil taktikal kan atasnya plastik semua. Coba aja ketok-ketok pukul-pukul plastik apaan. Lihat dong lebih jelas, lebih dekat. Plastik yang biasa dibuat untuk produksi helm keselamatan. Helmet. Itu dia. Dan bisa dibuka hardtopnya gitu. Itu dia. Oke guys, jadi sekarang kita udah sama-sama pinter. Sama-sama ngerti, belajar. Dan gue juga kalau ada kekurangan, terus upgrade diri, bantu komentar juga gitu kan, biar sama-sama pinter kita ya belajar. Jadi gua nggak pinter sendiri, kalian juga nggak pinter sendiri, sama-sama info penting. Terus di komentar apalagi kekurangannya dari gua gitu, dan apalagi yang mau diinfoin. Mungkin ada yang ngerti, bang boleh bang kalau ini begini gimana, komentar aja, nanti gua buat kontennya juga, gua buat videonya juga. Oke, sampai ketemu lagi. Orang-orang baik yang baik hati, rajin menabung. Enggak itu. Gue sayang lu semua. I love you, sarang he.